Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam digital, doa, ikhtiar, jihad, dan tawakal. Oke, hari ini saya Rifmi Hidayat. Saya di sini akan mengobrol, berbincang-bincang dengan seorang guru di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, dan kebetulan beliau dipercayakan, diberi tugas sebagai wakil kurikulum di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang mungkin akan mengatur pembelajaran di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Kita langsung sapa aja beliau. Oke, Assalamualaikum Ibu Morsinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat juga. Gimana Bu perasaannya Bu jadi wakil kurikulum di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang? Rasanya rasa permainan anak. Ya rasanya manis. bahagia pasti. Terus ya berarti punya tanggung jawab baru, ada tantangan baru. Sistem apa yang dibuat ketika pandemi? Karena gini, Ibu mulai sebagai wakil kurikulum pas pada saat pandemi ya, betul ya? Pada saat pandemi Ibu udah langsung jadi kurikulum, otomatis kan kalau misalnya Ibu ditunjuk pas pandemi, Ibu udah punya bayangan kayak gini sistem pelajaran apa segala macamnya kayak gini. Terus ketika pandemi berubah total, apa yang Ibu lakukan Ya. untuk pembelajaran di SMA Ibu? Pertama tentu kita cari referensi dulu. Ya. Referensi, literasi, sama semua bertanya sana, tanya sini sama teman-teman juga yang di luar sana, teman-teman kuliah. Oh, di luar Pinang berarti ya, sekolah-sekolah yang di luar berarti Ibu tanya kawan-kawan Ibu ya. Yang ada di luar dari Tanjung Pinang, mereka belajarnya seperti apa? Karena kan sebelum ini kan kita juga sudah mulai belajar online kan dari bulan Maret. Online, oh ya kita udah mulai online gitu ya, jadi, tapi ajaran sebelumnya gitu. Ini kan yang ini memang udah pas untuk online kan, ada masa seperti ini. Jadi ya itu cari informasi di luar, tanya sama teman-teman, tanya sama berbagi pengalaman sama yang lain, itu pastinya ya gitu. Jadi kalau di SMA 2, kalau online-nya tuh kayak mana sistem pelajarannya? Ya, jadi begitu udah dapat informasi seperti itu, yang pertama tentu kita bagi jadwal dulu, pelajarannya seperti apa masanya kan. Kalau normal itu 5 mata pelajaran setiap hari. Ya, dari jam 7 sampai jam 4. Ya, Jam 4, 15.45. Itu kalau normal. Untuk masa pandemi ini paling lama itu sampai jam 12. Jam 12 saja? Ya, dari jam 7.30 sampai jam 12. Oh, 7.30. Dan karena selalu ada 7.30 sampai jam 12 berarti itu cuma 2 mata pelajaran? 3 mata pelajaran. 3 mata pelajaran satu hari. Satu hari. Kecuali itu kelas 10 karena mata pelajarannya agak lebih banyak. Jadi beda Bu ya? Kelas 10 berapa mata pelajaran? Kelas 10 itu 17. 17 mata pelajaran? Kalau nggak salah ya, 16 atau 17? 17. Oke, kalau 11 12? 14. 14. Kalau kelas 10, kelas 10 15. itu 16. 16. 16, kelas 11 12 itu 14. Ya. Oke. Jadi saya bagi sehari itu 3 pelajaran. Nah, kemudian saya cari lagi formulanya seperti apa. Jadi bikinlah belajar online. Jadi digabungin jadi satu untuk pelajaran online-nya. Jadi satu. Misalnya kalau ada kebetulan kan kemarin itu kita punya Gmail, G Suite-nya itu bisa menampung Google Meet-nya lebih dari 100 sampai Biasanya Google Meet biasanya berapa? 100. Oh 100. Tapi gara-gara punya kemarin kita ada registrasi yang G Suite G-Suite for itu Education itu kita dapat 50 siswa. 250 siswa. Oh lebih banyak gitu ya? Iya, jadi awalnya karena masih namanya masih belajar ya. Jadi kita bikin fisika, berarti misalnya contoh fisika atau matematika atau kimia, bahasa Indonesia itu sekali dalam seminggu. Sekali dalam seminggu. Iya. Berarti online-nya tatap muka Misalnya sekali Senin, seminggu. misalnya Senin jam pertama itu bahasa Indonesia, berarti jam pertama bahasa Indonesia itu ya hari Senin itu aja. Hari lainnya nggak ada lagi. Nggak ada lagi gitu. Karena ya itu menyesuaikan waktu. Di minggu keduanya sama gitu ya. Berarti istilahnya mata pelajaran namanya bahasa Indonesia itu hanya hari Selasa doang. Iya. Nggak boleh hari lain. Karena hari lain udah dipakai dengan mata pelajaran lain Iya, gitu. betul.
Jadi biar nggak istilahnya tagihan. Kalau dulu offline waktu tatap muka kemarin kan bahasa Indonesia bisa seminggu 3 kali. Dua kali gitu ya. Iya. Tapi kalau sekarang ini kita bikin sekali aja. Karena itu meminimalisir yang namanya terlalu banyak tagihan untuk anak-anak, kan kasihan juga. Iya sih, kasihan anak-anak online banyak tugasnya. Kasihan anak-anaknya sama kasihan ke gurunya juga. Karena kan harus periksa, koreksi. Belum lagi mempersiapkan materi baru. Berikutnya. Betul. Siapa dulu ada memakai aplikasi atau gimana? Kebetulan kita udah punya LMS. LMS itu sebenarnya kita punya udah lama, dari 2016. 16 udah ada. Tapi pemakaiannya waktu itu pernah sekali dipakai untuk USBN. Oh, cuma untuk 2017 USBN aja. Ya. 2017. Kemudian ada dipakai juga sih untuk ujian. Ada guru yang pakai, ada juga ada yang nggak pakai. Cuman nggak maksimal. Karena tatap muka ini kan untuk apa sih pakai online? Bagian mikirnya lebih enak tatap muka deh, ngajar lebih interaksi langsung gitu daripada pakai ini. Pakai ini tuh ya kemudian soal pun ujian. Kan anak-anak nggak dibenarkan juga bawa handphone ke sekolah. Oh iya juga, itu juga salah satu kendalanya kenapa nggak digunakan gara-gara itu tadi ya. SMA 2 tidak boleh membawa handphone. Tuh masih belum, mungkin ada perubahan. Berdoa aja tuh kalian. Masih belum, tapi nggak tahu boleh ya. Iya. Ya gitu. Oke. Nah, jadi nggak terlalu maksimal lah. Kebetulan masa pandemi ini sekarang harus online. Ya. Kan di luar sana itu ada Google Classroom, ada banyak Modo, banyak banyak aplikasi-aplikasi yang mendukung. Jadi saya pikir kenapa nggak kita pakai LMS ini semaksimal kembali. Jadi ternyata di LMS itu lebih mudah untuk mengelolanya. Sistemnya sama tapi sama dengan kayak Google Classroom. Sama ya. Cuman ada kelebihannya di sini, ya sama aja sih sebenarnya. Cuma kelebihannya itu di sini kurikulum bisa memantau kegiatan pembelajaran guru. Oh, jadi ibu sebagai kurikulum bisa memantau gurunya, muridnya, bisa dipantau dari itu sendiri. Dibantu oleh tenaga admin LMS itu sendiri gitu ya. Yang tenaga adminnya ada di luar SMA. Berarti ketahuan kalau misalnya saya nggak online, ketahuan nih? Bisa ketahuan. Saya nggak ada ngasih materi, ketahuan. Murid nggak pernah online, ketahuan. Murid yang tak pernah kerjakan tugas pun ketahuan. Bisa ketahuan. Berarti yang tahu bukan hanya guru mata pelajaran aja nih. Bisa. Ibu sebagai kurikulum juga tahu, sama tim LMS. Tim LMS ya bisa. Dengan bantuan tim LMS. Karena di dalam LMS ibu tuh tinggal minta aja ke adminnya. Nanti adminnya ngasih laporan guru-guru yang aktif atau yang nggak aktif, siswa yang tidak pernah login LMS pun ada, nanti dia dikondisikan lagi ke wali kelasnya. Jadi di LMS kita tuh sekarang ada materi, ada ulangan di situ, ngirim latihan di situ. Kebetulan ibu pakai itu, ulangan di situ, latihan di situ. Oke, itu jadi kalian yang merasa bahwa bisa curi-curi online dengan absennya apa segala tidak bisa Bu ya? Karena itu semua terpantau, terdata. Bapak Ibu juga sudah sih. Bapak Ibu gurunya. Bu, ini mungkin banyak pertanyaan dari siswa-siswa, ya bukan siswa aja sih, masyarakat juga. Ini ajaran udah selesai. Jadi sebentar lagi terima rapot, kemudian kita akan masuk ke ajaran baru semester 2 di mana tahun 2021 yang dimana kita tahu bahwa ya masyarakat siswa-siswa mungkin udah mendengar dari menteri, Mas Menteri bahwa mengatakan boleh sekolah boleh buka. Sekarang saya tanya ke Ibu sebagai kurikulum sekolah di SMA 2 kemungkinannya seperti apa? Oke. Yang jelas sekarang itu untuk masa semester genap nanti itu persiapan tentu banyak. Kalau misalnya kita masih nunggu dari pemerintah ya pasti ya. Kalau kata pemerintah SMA 2 tatap muka, kita harus siapkan protokol kesehatan yang penting yang pertama. Ya. Kemudian mengkondisikan anak 50% di dalam kelas. 50% dalam kelas atau seluruh atau yang datang ke sekolah seluruhnya? 50% seluruhnya itu 25%. Oh, seluruhnya 25%. Iya, 25%. Dari peraturan terakhir yang
saya baca itu berarti kalau siswanya 25%, di dalam kelas itu 20%. 20%. Ya, dan ingat anak itu masuk, kita tidak ada istirahat, kantin tidak diperbolehkan buka. Jadi sekolah kalau misalnya diadakan tatap muka nggak ada kantin? Nggak ada. Istirahat nggak ada? Nggak ada. Wah. Jadi anak-anak masuk misalnya jam 7:30 ya. Jadi kalian bawa peralatan minum sendiri, botol sendiri, makanan sendiri. Nah, kemudian itu karena adanya protokol kesehatan itu. Iya. Kemudian sebelum masuk itu cek suhu tubuh, kemudian cuci tangan. Berarti sekolah harus mempersiapkan segala macam semuanya tuh. Iya. Iya. Dan kalau di situ sih di jalannya harus satu arah, nggak boleh dua arah. Gitu. Kalau masuk pintu masuk, kalau keluar nanti ada pintu keluarnya gitu. Jadi harus ada tempat cuci tangan. Kemudian anak-anak untuk ke sekolah harus pakai masker, bawa peralatan makan sendiri. Kemudian masuk tidak ada istirahat karena kantin pun juga nggak buka. Dan kalaupun tatap muka itu maksimal kan jam 12. Jam 12. Berarti kita harus susun lagi strateginya. Sehari tetap 3 mata pelajaran, dan kalau misalnya pertukaran waktu berarti artinya guru nggak boleh keluar sebelum guru yang akan menggantikan sudah datang. Karena namanya siswa itu kan betah di kelas lama-lama. Ya, pasti yang namanya aku mau ke sini ya, nggak boleh. Keluar guru sedikit aja dah. Kan? Guru yang keluar, siswanya keluar. Nah, kalau mau tetap muka masa pandemi nanti duduklah di situ, gurunya keluar gantian masuk. Tapi belum ada kepastian SMA 2 buka atau karena kita masih tetap menunggu dari pemerintah. Kemudian ada lagi persetujuan dari orang tua. Tentunya dari sini banyak. Ada persetujuan orang tua itu paling utama. Berarti sekolah harus minta persetujuan dulu dari orang tua. Karena nanti kalau misalnya terjadi apa-apa di sekolah ya amit-amit lah gitu kan. Ya. Kita nggak bisa. Kita lebih memikir resikonya dulu deh. Resikonya dulu. Jadi gitu kita tanya dulu orang tua bersedia anaknya masuk sekolah tapi dengan resiko kemungkinan bisa resiko ya gimana gitu kan. Nah, tentu kalau yang sakit yang demam ya jangan ke sekolah, yang sehat yang ke sekolah. Tapi kalau misalnya orang tua ketika memang sudah diperbolehkan Ibu ya, sekolah SMA 2 buka dengan sistem ya protokolnya sudah dilaksanakan segala macamnya. Tapi ada orang tua yang merasa memang ragu untuk anak yang tidak sekolah boleh. Nggak apa-apa. Berarti makanya dari itu nanti mungkin kita akan nyebarin angket dulu orang tuanya bersedia itu berapa banyak gitu. Kalau ternyata banyak yang tidak bersedia berarti kita full online lagi. Cuman sistematikanya untuk yang sekarang karena itu udah semester genap nggak bisa selonggar yang sekarang ganjil kemarin ya. Mungkin sekarang agak lebih disiplin lagi. Yang biasanya mungkin tapi saya rasa yang semester itu udah disiplin banget karena kalau dilihat pada beberapa yang anak dikunjungi ke rumah ini kita lebih disiplinkan lagi. Lebih disiplinkan kalau yang lagi kemarin kan bukan berarti masa pandemi belajar main-main aku pasti naik kelas, aku pasti lulus. Dia tidak begitu. Yang nggak mungkin kan anak yang nggak ikut belajar sama sekali tiba-tiba dia bisa naik kelas. Sementara anak yang udah siap-siap bangun pagi ikut belajar online dengan gurunya itu nggak diperhatikan. Nah, dianggap sama dengan anak yang tidak belajar tidak absen apa segala macam. Perlakuannya tetap berbeda. Anak yang tidak pernah ikut online, anak yang tidak ngumpul tugas, tidak ikut ujian tentu mendapatkan apresiasinya beda dengan anak yang mengikuti semua jalur pembelajaran. Itu terus kalau misalnya setuju SMA 2 buka dengan protokol segala macam. Pembelajarannya seperti apa yang Ibu lakukan dari kurikulum? Ibu sebagai kurikulum otomatis sudah punya bayangan ini sistemnya seperti ini. Itu mungkin kalau sistemnya shift, kalau dianjurkan itu kan shift. Dalam permen itu shift, bisa shiftnya 2 kali atau 3 kali. Nah karena kita gurunya terbatas, muridnya banyak, mungkin sistemnya shiftnya bisa jadi minggu pertama itu kelas 10 semua yang masuk. Minggu pertama kelas 10 semua angkatan ya, satu angkatan angkatan 10. Minggu kedua kelas 11. Itu masuk semua kelas 10 datang semua? Iya kan 50%. Berarti dari minggu ini 10 angkatan kelas 10 tapi 50% dari kelas 10. Berarti kalau di kelasnya jumlahnya 40 atau 36, berarti yang satu kelas di sekolah di rumah. Separuhnya di rumah. Tapi yang di rumah bukan berarti dia nggak ikut belajar. Di rumah ikut belajar juga? Guru memberikan video call
mungkin naruh handphonenya dengan tripod di berarti di kelas ada guru harus mempersiapkan ya video call-nya atau Zoom-nya sendiri di kelas. Berarti setiap di kelas tetap, jadi yang duduk di kelas itu separuh, di rumah juga ada separuh gitu ya. mengikuti pelajaran dalam satu waktu yang sama, cuman mereka berbeda tempat. Gitu. Jadi nggak ada yang ya kembali ke anaknya, kalau mereka masih mau tetap malas ya kamu akan tetap ketinggalan gitu. Nanti jadi yang misal gini, separuh yang pertama itu absen nomor 1 sampai 20 atau sampai 18. Yaitu berarti minggu pertama kelas 10, minggu kedua kelas 11, minggu ketiga kelas 12, minggu berikutnya kelas 10 yang kemarin di rumah. Balik lagi ke cek. Jadi ada kesempatan anak untuk bertatap muka dengan gurunya. Iya. Oke. Jadi itu kalian nanya Pak sekolah buka atau tidak? Pak sekolah buka lah sekolah buka. Tidak segampang dan semudah yang dipikirkan ketika kita ingin membuka sekolah untuk tatap online. Ketika ia buka pun ya itu tadi kalian harus belajar setengah-setengah di rumah, setengah di sekolah. Nah, kemudian ya kalian harus tetap online juga segala macamnya. Yang jelas itu tadi ketika sekolah hanya berusaha sebaik mungkin untuk ya kalian bisa belajar gitu ya. Mendapatkan ilmu dengan semaksimal mungkin walaupun nggak maksimal gitu. Tapi ini anak-anak sering pikiran bahwa online ya walaupun online ya kasih naik kelas segala macamnya. Seperti yang tadi. Nah, itu tapi kita ada kriteria atau ketentuan tertentu untuk menaikkan kelas anak? Kriteria tentu ada. Kalau nggak tuntas berarti kan misal nih. Nggak tuntasnya berapa? Minimal mata pelajaran anak itu nggak naik kelas? Minimal sih biasanya minimal tuh 3. 3. Bukan minimal, maksimal 3 yang tidak tuntas. Maksimal. 2 tidak tuntas masih naik. 2 yang tidak tuntas masih naik. Tapi kalau sudah 3 ke atas berarti nggak naik kelas. Walaupun dalam pandemi seperti ini. Iya. Karena itu berarti gurunya udah maksimal ngasih nilainya seperti itu. Karena proses pembelajaran anak-anak itu juga ada penilaiannya. Jadi kalau anaknya yang nggak pernah online, nggak pernah ngumpul tugas, nggak pernah melakukan apa-apa, berarti gurunya juga sudah melakukan panggilan, udah home visit, sudah datang sekolah, sudah segala macam, ya. Ternyata anaknya tidak berubah ya, nggak mungkin kan kita terpaksa sih, memang dia yang nggak mau. Emang ya kalau misalnya ada yang seperti itu, emang kaliannya yang nggak mau berubah diri gitu nggak kan? Mungkin kan home visit sudah, tugas nggak ngumpul, kemudian latihan nggak kuat, belajar nggak ikut, dia bisa naik kelas, mau jadi apa generasi kita? Berarti kalau misalnya sikapnya gimana? Itu udah pasti sikapnya tidak baik, dia kurang. Dia jadi kurang. Karena sikap merupakan ketentuan untuk naikkan kelas juga. Iya. Dari situ aja kan karakter. Walaupun nilai bagus, sikap jelek, tetap aja bisa kelas. Iya, makanya itulah namanya pendidikan karakter. Jadi jangan aku kan begini, aku begini. Itu namanya ilmu, yang namanya kesopanan itu tetap dinilai, sikap itu tetap dinilai. Akhlak kalian yang diutamakan lah, akhlak sekarang itu. Namanya belajar, kalaupun kalian sudah berusaha, kemudian ya dapatnya memang segitulah. Tentu banyak pertimbangan yang lainnya ada. Akhlak kalian baik pun guru pasti pikir ada pertimbangan. Tapi kalau udah belajar nggak mau, tugas nggak kumpul, bodo amat gitu. Ya bodo amat, jadi yang kita guru pun bodo amat juga. Walaupun nggak bodo amat, tapi ya gimana? Ya mau gimana lagi gitu. Susah juga mempertanggungjawab, guru pun suka juga mempertanggungjawabkan ketika anak ini tiba-tiba naik kelas tapi nilainya nggak ada gitu kan. Nah, guru pun susah juga mempertanggungjawabkan itu. Jadi itu tadi kalian akhlak kalian dan pengetahuan kalian harus seimbang lah. Iya. Harus seimbang, jangan setengah-setengah gitu. Bu, kita udah dengar mungkin tahun lalu udah nggak ada UN. Udah nggak ada UN. UN-nya batal beberapa hari. Beberapa hari sebelum UN ya udah batal. Oke. Tapi di tahun ini apakah UN itu memang sudah tidak ada atau gimana? Kalau berita terakhirnya sih belum ada perkembangan ya UN itu ada apa tidak.
Cuman yang jelas kalau berarti masih kemungkinan ada. Bisa mungkin ada, bisa mungkin tidak ada. Karena pengalaman yang tahun ini saja itu SMK sudah UN ya, udah ya, UNBK. SMK udah UN. Ya SMA mau beberapa hari menjelang UN, seminggu kalau nggak salah, Seminggu, tiba-tiba dibatalkan karena pandemi. Karena pandemi. Nah, padahal UNBK kan, pandemi dibatalkan. Nah, untuk yang masa yang akan datang, kita kan nggak tahu nih perkembangan si virus ini seperti apa. Ya. Mungkin ada tanda keajaiban dikasih sama Yang Maha Kuasa, tiba-tiba virus ini hilang. Amin. Normal pembelajaran ada UN, atau ternyata masih seperti ini, bisa jadi UN itu tidak ada. Terus kalau misalnya UN itu nggak ada, anak-anak kelas 3 ini untuk menentukan mereka kelulus itu seperti apa? Sudah beberapa tahun ini kan UN nggak dipakai lagi untuk kelulusan. Berarti tapi UN tetap ada. UN tetap ada. Beberapa tahun ini kan UN tidak jadi kelulusan, tapi UN tetap ada. Ada, tapi dia jadi syarat kelulusan juga, karena dia termasuk dalam rangkaian mengikuti seluruh pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi mungkin yang untuk tahun depan itu masih USBN. Jadi syaratnya untuk kelulusan mengikuti dari USBN. USBN itu semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran itu ya, semua mata pelajaran. Jadi jangan dipilih-pilih mata pelajaran itu. Semua mata pelajaran harus diselesaikan. Kalau misalnya ada yang tidak selesai, lantas mereka lulus atau tidak? Kan syaratnya udah dibilang menyelesaikan semua mata pelajaran. Berarti satu aja. Satu dia tidak menyelesaikan, berarti dia dianggap tidak selesai kan? Tidak selesai, berarti bisa. Artinya nggak lulus. Jadi makanya jangan, kalau dulu kan mau belajar ini aja enggak, sekarang semua pelajaran itu menentukan. Berarti kalian siswa jangan sampai bisa menyepelekan salah satu mata pelajaran dulu ya. Ketika mata pelajaran yang kalian sepelekan bisa-bisa, ya kalian menganggap ini nggak penting nih pelajaran ini, nggak ada gunanya juga buat di masa depan aku. Tapi ketika kalian mendapat rendah, nggak sesuai KKM, kalian itu jadi ya keputusan salah bagi kalian bahwa itu bisa kalian tidak lulus. Itu gue. Oke, Bu. Udah banyak nih yang disampaikan sama Ibu. Mungkin terakhir yang saya tanyakan sama Ibu, harapannya sih, harapan untuk kedepannya bagi SMA Negeri 2 di semester 2. Semester genap ya. Dan semester genap ini. Harapannya ya anak-anaknya belajarnya lebih baik lagi. Jangan malas-malas. Karena masa pandemi sekarang seperti ini, itu masa dimana kalian itu sebenarnya harus lebih rajin. Lebih rajin mengejar ketinggalan, mencari informasi. Jangan menunggu mendapatkan informasi, tapi lebih rajin mencari informasi, pengetahuan, perkembangan yang ada saat ini. Karena kalau nggak seperti itu, ya itu yang akan membuat kita ketinggalan jauh. Jadi rajinlah membaca, rajinlah mencari referensi-referensi untuk harapan Ibu SMA 2 semester 2 buka. Harapannya ya offline atau online? Pandemi ini cepat hilang, kita bisa belajar offline lagi, bertemu lagi dengan anak-anak tentunya. Kemungkinan berapa persen sih Bu SMA 2 offline? Kayaknya susah juga sih. Karena situasi 70% ada kan? Enggak, saya kayaknya. Karena situasi sekarang itu nggak bisa ditebak. Nggak bisa hari ini kita bilang oke, ternyata pandeminya ya sama kayak UN tadi Bu ya. Iya, yang penting anak-anak itu di rumah jaga kesehatan, belajarnya lebih giat lagi. Nggak ada yang rugi kalau kita belajar itu, pokoknya belajar dan belajar. Oke, Ibu, terima kasih sudah menjelaskan ya bagaimana proses pembelajaran secara online. Mungkin bayangan Ibu untuk kedepannya di semester 2 sudah dijelaskan bagaimana pembelajaran di SMA 2 nantinya. Terus yang untuk kalian, ya itu tadi yang banyak bertanya-tanya kepada sekolah tempat buka segala macam yang tadi sudah disampaikan sama Ibu bahwa sekolah ada niat berusaha untuk membuat pembelajaran offline tatap muka, cuma itu tadi banyak syarat-syarat yang harus dipersiapkan dan resiko-resiko yang perlu dipertimbangkan. Jadi ya kita sama-sama berdoa semoga virus ini cepat berlalu, kita bisa kembali normal dan kalian bisa sekolah lagi, berjumpa dengan kawan-kawan dan berjumpa dengan guru, begitu juga dengan guru bisa berjumpa dengan kalian. Oke Bu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu ya. Semoga sehat selalu, semoga Ibu makin bisa mengembangkan SMA Negeri 2 dengan tugas yang sudah dipercayakan sama Ibu. Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian. Salam.
Desmond, Desmond, I love